Blok Sistem Respirasi Lanjutan untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Blok Sistem Respirasi Lanjutan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa kedokteran tentang anatomi, fisiologi, patologi, diagnosis, dan penatalaksanaan penyakit pada sistem pernapasan. Fokus utamanya adalah pada gangguan sistem respirasi yang sering dijumpai di klinik dan bagaimana menanganinya, baik dalam situasi elektif maupun kegawat daruratan. 1. Anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Anatomi sistem respirasi, struktur makroskopik, saluran napas atas, hidung, sinus paranasal, faring, dan laring, saluran napas bawah, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru, lobus kanan, 3 lobus, dan kiri, 2 lobus, pleura visceral dan parietal. Diafragma dan otot bantu pernapasan. Pembuluh darah, arteri pulmonalis, membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Vena pulmonalis, membawa darah beroksigen ke jantung. Sistem limfatik, kelenjar getah bening hilus, dan mediastinum. B. Fisiologi sistem respirasi, proses ventilasi, inspirasi, proses aktif, dan ekspirasi, proses pasif. Peran tekanan intrapleural dan elastisitas paru. Difusi gas. Pertukaran O dan CO2 di alveolus dan kapiler paru. Perfusi, distribusi darah dalam kapiler paru untuk pertukaran gas. Regulasi pernapasan. Peran pusat pernapasan di medula oblongata dan pons. Respons terhadap perubahan kadar CO2, O, dan pH dalam darah. Hubungan VQ, ventilasi, perfusi. Kondisi ideal, VQ sama dengan 1, dan kelainan seperti sunting atau dead space. 2. Patologi sistem respirasi. Blok ini membahas berbagai penyakit pada sistem respirasi, termasuk penyakit akut dan kronis. Beberapa penyakit utama yang dipelajari, penyakit paru obstruktif, asma bronkial, penyebab. Reaksi inflamasi kronis saluran napas terhadap alergen atau iritan. Patofisiologi, hiperresponsivitas, bronkus bronkokonstriksi, obstruksi aliran udara. Gejala, sesak napas episodik, mengi, batuk. Pengobatan, bronkodilator, beta-2 agonis, dan kortikosteroid. Penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Kombinasi bronkitis kronik dan emfisema. Penyebab utama, merokok, paparan polusi. Patofisiologi, kerusakan alveolus, penurunan elastisitas paru, retensi CO2. Komplikasi, hipoksia kronis dan kor pulmonal. B. Penyakit paru restriktif, fibrosis paru, penyebab.
idiopatik atau paparan bahan berbahaya, asbes, silika. Gejala, sesak napas progresif, batuk kering. Komplikasi, hipoksemia berat. Sindrom distres pernapasan akut, ARDS. Penyebab, cedera paru akut, sepsis, aspirasi. Patofisiologi, permeabilitas kapiler meningkat, edema paru. C. Penyakit infeksi paru, pneumonia, penyebab, bakteri, Streptococcus pneumoniae, virus, jamur. Gejala, demam, batuk produktif, sesak napas. Diagnosis, ronsen dada, kultur sputum. Tuberkulosis, TB. Penyebab, Mycobacterium tuberculosis. Patofisiologi, pembentukan granuloma di paru. Pengobatan, terapi kombinasi obat antituberkulosis, isoniazid, rifampicin, DEL. D. Penyakit vaskular paru, emboli paru, penyebab trombus dari vena dalam, DVT, yang masuk ke sirkulasi paru. Gejala, nyeri dada mendadak, sesak napas. Diagnosis, CT angiografi paru. Hipertensi pulmonal, peningkatan tekanan pada arteri pulmonalis. Komplikasi, gagal jantung sisi kanan. Keganasan paru, kanker paru. Penyebab, rokok, paparan bahan karsinogenik. Gejala, batuk kronis, hemoptisis, penurunan berat badan. Diagnosis, CT scan, biopsi. 3. Diagnosis penyakit respirasi, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis, keluhan utama, sesak napas, batuk, kering, produktif, hemoptisis. Riwayat merokok, pekerjaan, paparan bahan berbahaya, infeksi. Pemeriksaan fisik, inspeksi, pola napas, cianosis. Palpasi, fremitus taktil, perkusi, bunyi pekak, konsolidasi, atau hipersonor, emfisema. Auskultasi, mengi, ronki, suara napas vesikuler. B. Pemeriksaan penunjang, tes fungsi paru, spirometri. Mengukur kapasitas vital paru, FVC, dan volume ekspirasi paksa, FEV1. Diagnostik untuk penyakit obstruktif atau restriktif. Ronsen dada, untuk mendeteksi pneumonia, TB, atau keganasan. CT scan toraks, evaluasi lebih rinci untuk lesi paru dan emboli. Analisis gas darah, menilai hipoksemia dan retensi CO2. Bronkoskopi, pemeriksaan langsung saluran napas untuk diagnosis tumor atau infeksi. 4. Penatalaksanaan penyakit respirasi, terapi non-farmakologis oksigenasi, terapi oksigen untuk hipoksemia akut. Ventilasi mekanik, untuk ARDS atau gagal napas berat. B. Terapi farmakologis, bronkodilator,
salbutamol untuk asma dan PPOK. Antibiotik sesuai kultur sputum untuk pneumonia bakteri. Kortikosteroid untuk asma berat atau penyakit autoimun paru. C. Intervensi bedah, lobektomi atau pneumonektomi untuk kanker paru. Drainase efusi pleura atau pneumotoraks. 5. Pelatihan praktis dalam blok sistem respirasi, penggunaan spirometer, melatih interpretasi hasil tes fungsi paru. Interpretasi ronsen dada, mengenali pneumonia, TB, efusi pleura, atau tumor. Prosedur torakosentesis, mengambil cairan dari rongga pleura untuk analisis. Konsultasi kasus simulasi, mengintegrasikan anamnesis, pemeriksaan, dan diagnosis untuk merencanakan terapi. 6. Aspek psikososial dan edukasi pasien, edukasi, berhenti merokok, manajemen asma, dan kepatuhan terhadap pengobatan TB. Pendekatan psikologis mendukung pasien kanker paru atau penyakit kronis seperti PPOK.